بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari si Allah, pasti terdapat kesalahan yang banyak di dalamnya. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfanuha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka itu ada penutupnya? Quran Surah Muhammad ayat 24. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Mukhlisin Al-Mukhlisin yang rahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat baik fisik maupun ruh kita, sehingga kita terus bergembira memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Bergembira di dalam menyambut, melaksanakan perintah Allah, merupakan satu bukti kita cinta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, al-mahabbah, cinta, itu satu dorongan yang tidak bisa dibendung oleh fisik sekalipun yang lemah. Jika sudah cinta, maka apapun terasa ringan, ya. Itu dorongan cinta. Sehingga Allah menyifati orang beriman itu ya mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Al-Baqarah 165 itu menyebutkan walladzina amanu, dan orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat besar cintanya kepada Allah. Semoga kita Bapak Ibu layak disebut di dalam ayat ini. Amin. Jamaah rahmati Allah, kajian kita tentunya masih berfokus kepada tadabbur Al-Quran, ya, yang pendekatannya baik secara umum di ulumul Quran maupun secara khusus di tafsir Al-Quran. Ini penting karena apa? Hidup kita itu seperti orang berkendara Bapak Ibu. Naik sepeda motor atau mobil atau apapun itu, kalau di jalan raya itu jamaah ada tanda-tanda, nggak boleh sembarangan ditabrak saja. Ada panah ke kiri, apa artinya itu Bapak Ibu? Berarti belok kiri. Kalau tanda rambunya seperti ular begini berarti apa? Jalan berkelok, jalannya tidak lurus, berkelok. Kalau di Aceh Bapak Ibu ada rambu-rambu yang nggak ada di Medan. Apa itu? Ada rambu gambar sapi. Betul nggak Pak? Kalau yang nggak tahu berarti belum pernah ke Aceh gitu ya. Iya, di Aceh itu ada rambu-rambu, ada gambar sapi Bapak Ibu. Kenapa? Tandanya apa itu? Wah, awas di depan banyak sapi gitu. Nah, jadi ada orang guyon itu alasan kenapa plat mobil di Aceh itu BL gitu ya. Nggak usah dilanjutkan, banyak lembu gitu. Artinya Bapak Ibu, ini rambu-rambu, seperti itulah hidup kita dengan Quran.
Ketika Quran memberikan isyarat petunjuk dalam banyak ayatnya, maka hidup kita juga hendaknya seperti itu. Jika kita langgar, seperti orang sederhana melanggar lalu lintas, bahaya, bisa kecelakaan. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana pentingnya kembali kepada Al-Quran, yang terbukti sukses menghantarkan orang-orang di zaman awal Islam menjadi orang-orang terbaik ya dengan Quran. Kembali kepada Quran. Sahabat generasi mereka yang dulunya heboh minuman memabukkan, tuaiyah itu, wiskiyah, ditenggai Bapak Ibu. Anak perempuan dibunuhi, perang bertahun-tahun, ratusan tahun perang terus. Namun begitu dapat Quran, Masya Allah berubah. Jadi orang-orang terbaik, jadi pemimpin-pemimpin dunia. Puncaknya ketika bangsa Persia dikalahkan oleh Romawi dan Romawi dikalahkan Islam. Itu terjadi kapan Bapak Ibu? Terjadi di bulan ini. Bulan apa nih Pak? Hah? Bulan Rajab. Terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Islam mengalahkan negara superpower di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Apa yang dikalahkan? Bangsa Rum. Dalam surah Ar-Rum disebutkan Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Jadi dalam surah Ar-Rum itu tercatat Bapak Ibu, Persia baru kalah oleh bangsa Romawi. Nggak lama bangsa Romawi menghadapi orang Islam, orang Madinah. Harusnya secara catatan di atas kertas yang menang itu ya Romawi, tapi yang menang orang Islam, Masya Allah. Itu dari bulan ini. Begitulah kalau sudah umat ini kembali kepada Quran, menjadi dahsyat. Sejenak Bapak Ibu saya hantarkan materi lanjutan kita di surah Al-Fatihah. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tentunya. Di Al-Fatihah subuh ini akan kita tuntaskan di Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7 insyaallah. Di ayat 1, 2, 3, 4 sebelumnya Bapak Ibu itu ayat yang mengandung pujian. Di ayat 5 itu ayat pengakuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sebuah pengakuan bahwa hanya kepadamu wahai Allah na'bud, kami menyembah, enggak yang lain-lain disembah, enggak pohon kayu, enggak hantu Bapak Ibu, enggak pohon, enggak roh-roh nenek moyang, bukan keris, bukan laut, bukan macam-macam yang disembahi, hanya Allah. Yang kedua, nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta, enggak kepada yang lain-lain. Ya, hari ini jamaah di era modern, hari ini ada sebuah istilah yang masih juga dipakai, namanya syirik modern. Apa itu? Orang-orang yang secara teknologi di tangannya canggih, tapi imannya zero, nol. Itu masih banyak. Yang kita khawatirkan bukan bapak-bapak, ibu-ibu, enggak. Nih yang di depan kita nih. Siapa Bu? Anak cucu kita. Syirik modern. Apa itu syirik modern? Di saat teknologi canggih, tapi lupa siapa yang menitipkan teknologi itu. Sholat enggak, belajar wudhu, sholat wudhu pun enggak tahu. Itu kewalik Pak. Lebih dahsyat Bapak Ibu, ya hari ini ada orang yang rela banting tulang untuk menyenangkan bosnya, tapi lupa menyenangkan siapa yang memberi rezeki kepada dia. Ini juga bagian yang tak benar, karena nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta. Jamaah rahmati Allah, ayat 6 ini doa pertama yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, dalam surah pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Di ayat 7
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di ayat 6 Allah ajarkan doa untuk kita dapat diberi petunjuk oleh Allah, agar kita ditunjuki oleh Allah, diarahkan hidup kita oleh Allah, dibimbing oleh Allah, agar hidup kita ini senantiasa berada di jalan yang lurus, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun. Sampai kapan Bapak Ibu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kata Allah sebelum kamu benar-benar menjadi Islam, sampai mati. Jadi ayat ini jamaah, ayat 6 kita doa kepada Allah, diajarkan doa oleh Allah agar kita ini menempa hidup kita, hidup yang terbaik, mati yang terbaik. Jadi enggak jadi soal bagaimana kita dilahirkan jamaah. Keadaan kita dilahirkan semuanya sama. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, kullu maulud, setiap yang lahir itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi al-fitrah. Apa itu fitrah? Yang pertama maknanya Islam. Yang kedua tanpa dosa. Jadi kita ini semua sama Bapak Ibu. Saya, Bapak, adik-adik, ibu-ibu, semua kondisi sama. Yang beda apa? Bagaimana menempa hidup itu setelah lahirnya, memastikan nanti matinya mati yang husnul khotimah. Bagaimana caranya? Enggak gampang. Macam mana mempertahankan hidayah itu? Enggak gampang Bapak Ibu. Enggak ada satupun dari kita yang berani, yang bisa menjamin, oh saya mati dalam hidayah Islam. Enggak ada kita yang berani menjamin anak cucu kita mati dalam Islam. Enggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidayah itu di genggaman Allah. Nabi Muhammad SAW menangis Bapak Ibu saat Abu Thalib, paman terkasih, meninggal dunia, akan meninggal dunia saat sakratul maut itu. Rasulullah berharap agar Abu Thalib masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di situ datang pembisik dari setan berbentuk manusia. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal bilang apa? Abu Thalib, apakah kamu masuk Islam karena takut mati? Apa kata orang Quraisy nanti? Oh, Abu Thalib masuk Islam karena takut mati. Enggak jadi masuk Islam Bapak Ibu. Padahal Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi, yang bawa Nabi berdagang di usia 12 tahun, merentasi 4 negara besar hari ini, yang dulu namanya Syam ya. Itu 4 negara besar hari ini terpecah, itu dilalui bersama Abu Thalib. Abu Jahal, Abu Lahab ingin membunuh Rasulullah. Siapa pagar utama di depan? Abu Thalib. Tapi mati tak dapat hidayah. Nangis Rasulullah. Sehingga turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang memberi hidayah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang sudah dapat hidayah juga enggak jamin terus kekal hidayah itu. Yang belum dapat hidayah belum tentu dapat hidayah. Yang sudah dapat hidayah pun belum tentu hidayah itu kekal. Imam Qurtubi rahimahullah mencatat dalam kitab beliau, kitab aslinya ada 2 jilid Bapak Ibu. Beliau menyebutkan ada seorang muazin hebat, nadanya mantep, nyaring, deres suaranya. Karena azan Bapak Ibu, zaman dulu nggak ada pengeras suara naik ke tempat yang tinggi. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam-macam terus azan. Dalam azannya lihat wanita yang cantik lewat. Maka kelemahan laki-laki itu di mana Pak? Ibu-ibu diam aja. Yang jawab Bapak. Kelemahan laki-laki itu di matanya. Siapapun orangnya, laki-laki itu lemah di matanya. Sehingga surah An-Nur menyebut laki-laki itu tunduk pandangan. Terlihat maksiat, alihkan. Ini ada yang ngakali gitu Pak ya. Kalau kita lihat gak usah dipalingkan lagi. Kenapa? Nanti kalau yang kedua jadi dosa.
Ya nggak ada. Ayat Quran menyuruh palingkan, tundukkan. Dalam bahasa lainnya waddul basor, tunduk pandangan. Karena apa? Laki-laki lemah di matanya. Ibu-ibu lemah di mana? Di mana, Bu? Coba jujur dulu. Bapak-bapak, ini harus tahu juga bapak-bapak, perempuan itu lemah di telinganya. Siapapun perempuannya, lemah di telinganya. Pantang digombal sedikit, layu dia. Kaulah bulan, kaulah bintang, demimu aku rela berhutang. Kan? Itu ibu-ibu langsung, yang marah pun nggak jadi marah, Pak. Kalau laki-laki lemah di matanya, maka jamaah rahmati Allah, terkait balik ke kisah muazin ini, apa yang terjadi? Dia jatuh hati kepada wanita itu. Muazin hebat di zaman Imam Qurtubi rahimahullah. Apa yang terjadi? Dilamarnya jamaah perempuan itu, ternyata perempuan itu beda akidah sama dia. Dia musyrik, wanita bukan musyrik, dia itu Nasrani, beda Pak ya. Kalau disebut musyrik itu berarti bukan Yahudi, bukan Nasrani, pahami itu. Musyrik bukan Yahudi, bukan Nasrani. Musyrik itu agama orang-orang yang masih menyelewengkan risalahnya agama Ibrahim alaihissalam. Mereka ngakunya ngikutin Nabi Ibrahim, tapi dirubahnya risalahnya. Itu musyrik. Kalau Yahudi, ya itu Yahudi, ada Nasrani. Ini wanita Yahudi Nasrani. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wanita ini langsung mendakwahi sang muazin hebat itu. Kalau mau nikahi saya, ya masuk agama saya. Murtad, ya. Cinta buta. Murtad dah. Di malam pernikahannya itu, malam pertamanya Allah takdirkan, kata Imam Qurtubi, bocor atap rumah. Bumbung rumah bocor, netes, semuanya nggak nyaman, harus benerin dulu. Panjat Bapak Ibu, kepleset. Apa yang terjadi? Meninggal. Dalam kondisi murtad. Padahal dia niat ingin dapat ke wanita, wanita pun tak dapat, iman pun lepas. Hidayah, tak ada yang menjamin. Maka begitu juga kita jamaah. Ayat ini mengajarkan kita harus doa, ya, senantiasa doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang keselamatan dalam Islam ini hingga akhir hayat kami. Bukan untuk kita saja, karena apa? Ayat ini domirnya nahnu Bapak Ibu. Inna itu artinya kami. Ihdina berarti bukan untuk kita saja. Hidayah itu, kesolihan itu bukan untuk bapaknya saja, bukan untuk ibunya saja. Tapi niatkan untuk siapa? Anak cucu kita. Itu rahasia doa cerdas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu doanya gimana? Perhatikan doa Nabi Ibrahim. Setiap dia doa Bapak Ibu nggak ketinggalan nyebut zurriyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Itu cerdas Nabi Ibrahim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu. Asal doa, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Dia kan, jadikan aku orang yang senantiasa menegakkan salat. Cukup dia enggak? Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Dan kita sepakat Bapak Ibu, sejarah mencatat jalur kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu puncaknya ke siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu punya dua istri, satu Sarah, satu lagi Hajar. Jalur keduanya Bapak Ibu, baik dari jalur Sarah maupun jalur Hajar, kedua-duanya jalur kenabian. Nabi Isa itu bermuaranya ke Sarah, Nabi Muhammad bermuaranya ke Hajar. Pelajaran apa kita petik? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Zuriatnya jadi nabi-nabi. Maka kita juga Bapak Ibu boleh jadi, ya, boleh jadi kita ini dapat hidayah, anak-anak kita mau ngafal Quran. Boleh jadi bukan karena doa bapaknya juga, tapi ada doa kakek neneknya dulu, ya Allah ijabah. Zuriat yang tak putus terus dia mengalir. Maka jamaah jangan sepelekan doa, ya. Rasulullah pun doa.
minta hidayah. Nah, bagaimana role modelnya di ayat 7? Allah memberikan spesifikasi kekhususan contoh teladan siapa yang mau kita ikut. Orang-orang yang sudah sukses dalam mempertahankan hidayah itu siapa? Maka jawabannya di ayat berapa? Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, wahai Allah. Jamaah, sedikit saya singgung terkait bacaan ayat 7 ini, Bapak Ibu. Imam Hafiz, imam kita, di dalam membaca suratul Fatihah di ayat 7 itu, Imam Hafiz membaca dengan satu nafas. Dia tidak wakaf di ayat 7-nya. Jadi Imam Hafiz itu baca gini, Bapak Ibu. Dari sirah sampai waladdallin satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaiknya itu yang dibaca. Begitu, satu nafas. Enggak berhenti di alaihim. Kalau tak sanggup nafas enggak apa-apa. Walaupun ada ulama lain yang menganggap bahwa jika basmalahnya, bismillahnya itu pelan, maka ayat 7-nya itu diputus. Jika basmalahnya dijaharkan, maka ayat 7-nya itu disambung. Karena kaitan hadis, Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat. Itu dasarnya. Namun jamaah, menghormati riwayat itu penting. Ya. Walaupun nanti kalau ada imam kita membaca, di ayat 7 itu diputusnya, wakafkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan mufarraqah, enggak apa-apa jemaah. Karena itu ya sah secara fikih gitu ya. Namun menghormati riwayat bacaan Quran sebaiknya disambung saja itu ayat 7. Jemaah rahmatullah, kita lanjut pemahaman ayat ini. Ayat pangkal ayat 7, Allah memberikan penjelasan siapa yang mau diikut terhadap orang-orang yang telah sukses dengan hidayah di ayat 6. Siapa yang mau kita ikut? Ya orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka itu? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada ayat yang menafsirkan ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah rahmati Allah, siapa orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Gitu ya. Kata Ibnu Katsir, tafsir ayat ini diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa. Pertama, karakter mereka adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Sekarang ada lagi nabi? Ada lagi nabi sekarang, Pak? Enggak ada, walaupun namanya nabi. Muhammad namanya, Ibrahim namanya. Bahkan kawan saya, Bapak Ibu, 3 nabi dipakainya. Muhammad, Sulaiman, Yakub. Muhammad, Sulaiman, Yakub. Badannya subur. 3 nabi pula dipakai. Kalau saya satu aja, Muhammad Ruslan, satu nabi Muhammad. Nah, jadi jamaah rahmatillah, walaupun nama nabi, dia bukan nabi. Kenapa? Nabi sudah tertutup. Khotaman nabiyyin, khotam, stempel, tutup, dicap, selesai dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi nabi lain. Misalnya Al-Musaddiq, siapa lagi? Ahmadiyah itu namanya Mirza Ghulam Ahmad, asal India, mendirikan sebuah firqah sekte agama namanya Ahmadiyah dan lain-lain, nabi palsu. Nah, itu nggak ada.
Tapi jamaah rahmatullah, pelajarannya adalah walaupun Nabi sudah tak ada, tugas kenabian itu ada. Nabinya nggak ada, tapi tugas kenabian sampai akhir hari kiamat itu berjalan. Tugas dakwah. Sederhananya Bapak Ibu, siapa yang mau kita lihat orang yang telah diberi nikmat, yang perlu kita dekati, yang perlu kita contoh, yang perlu kita ambil dampak positif dari dirinya, ya seorang yang berkarakter seperti Nabi, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dakwah. Kalau kita salah ditegurnya. Ini kawan begini jempolan, Pak. Bukan kawan kalau kita salah dia tetap tersenyum, senang, bukan. Itu bukan kawan, Pak. Tapi kalau kita salah marah dia. Nah, itu anak-anak, kalau orang tua marah itu tandanya bukan benci, bukan murka, bukan tak sayang. Marah itu tanda sayang. Kenapa? Berarti ada yang harus berubah dari perilaku kita. Cari kawan yang begitu juga. Kalau kita salah, tegurnya salah. Jangan lanjutkan lagi. Kan? Jangan lanjutkan judul-judul itu. Tahu apa judul, Bu? Tahu ya? Judul itu singkatan dari judi online. Nah, sekarang ini merajalela. Jangan lanjutkan itu. Habis duit. Nah, itu kawan baik. Tapi kalau kawan tak baik, dia pula yang ngajak. Nah, kubandari. Berapa? Ini kawan laknat yang begini jamaah. Jangan ikuti. Kemudian jamaah rahmati Allah, kalau dia berbuat baik diajaknya kita. Nah, ini kawan yang berkarakter seperti karakter Nabi. Maknanya tugas dakwah dia lakukan. Dekati orang seperti ini. Yang kedua, minan nabiyyin wasiddiqin, orang yang siddiq. Apa itu siddiq? Dalam syarah tafsir Ibnu Katsir disebutkan, siddiq itu adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan konsisten sampai mati terhadap sunnah itu, kebenaran itu. Maka orang pertama yang digelar as-siddiq siapa? Jemaah? Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa? Di saat manusia di zaman itu nggak percaya sama Rasulullah. Abu Bakar, sahabatmu itu Muhammad malam tadi, ini kan kejadian di bulan 27 Rajab, Mbak. Apa itu 27 Rajab? Isra wal Mi'raj. Nggak mungkin. Masa satu malam dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha langit ke-7, turun ke Masjidil Haram, dilakukan satu malam. Kau percaya Abu Bakar? Siapa yang bilang gitu? Kata Abu Bakar, kawanmu itulah Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bilang, lebih dari itu pun aku percaya. Ini jamaah, nggak pakai logika, tapi pakai iman. Akhirnya jamaah rahmatullah digelar Raja As-Siddiq, orang yang orang yang membenarkan. Apa yang dibenarkannya? Risalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada orang-orang seperti ini, kawan-kawan kita yang seperti ini, dekati Bapak Ibu. Itu. Jadi jamaah di satu bengkel, saat saya di satu bengkel, ini cerita Pak. Lewatlah seorang bapak-bapak, kemudian yang ngerjai bengkel ini ngajak orang yang lewat tadi mancing, Pak. Mancing. Saya bukan mau bilang mancing itu haram ya Pak, enggak. Mancing itu halal selagi yang dipancing ikan, dan bukan ikan di kolam orang. Mancing yang haram itu apa? Mancing keributan, haram. Ini mancing beneran ke laut gitu. Tapi yang buat saya terkagum Bapak Ibu, jawaban dari bapak yang diajak mancing itu. Enggak mau saya. Saya dengarkan kalimat berikutnya, mancing sama kalian nih nggak tahu waktu sholat. Tak mau ikut lagi. Mak saya bilang, saya datangi dia Pak, bagus sekali jawaban bapak tadi barusan. Kenapa itu berani dijawab begitu? Dia ahli sholat. Maknanya Bapak Ibu, mancing itu ya mancing sil halal. Tapi kalau waktu sholat ya sholat. Kan boleh sholat di atas kendaraan. Ada fikihnya itu Pak. Sholat di pesawat pun boleh. Sholat di kapal ya boleh. Tak bisa berdiri, jangan paksa telungkup jatuh meninggal kan, jangan.
duduk sholat. Yang penting sholat. Dia bilang sama kawannya, sholat mancing sama kalian nih, tak tahu tuh sholat, tak mau lagi. Saya bilang, bagus jawaban Bapak. Orang seperti itu Pak yang dicari. Jangan ikut dia pula, yang awak udah bagus-bagus, ikut dia berubah. Jangan. Ibu-ibu juga mengawal Bapak. Penting ditanya, siapa kawannya Bang? Penting juga ditanya. Maka kan sering tuh ustaz-ustaz dijadikan tumbal. Itu pergi sama ustaz itu. Kenapa? Supaya dapat izin dari jenderal di rumah. Jamaah rahmati Allah. Yang kedua as-siddiq. Yang ketiga asyuhada. Asyuhada itu apa artinya? Orang yang syahid. Syahid berarti orang yang berjuang di jalan Allah. Cari orang seperti itu. Kita hari ini Bapak Ibu nggak angkat senjata, nggak angkat pedang untuk membela agama Allah. Tapi jihadnya kita gimana? Ya dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu, ya dengan ilmu. Yang punya harta dengan harta. Yang punya tenaga, ya dengan tenaga. Dia berjihad. Orang-orang yang mau bela agama Allah, menegakkan agama Allah dengan apa yang Allah titipkan kepadanya, ini syuhada. Kawan-kawan yang begini deketin. Ya. Itu Pak. Yang ketiga. Yang keempat, siapa tuh orang diberi nikmat? Rincian dalam ayat itu as-solihin. Ya, jadi tadi pertama Nabi, Siddiq, syuhada. Yang keempat solihin. Orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh? As-solih itu terambil kata solaha, yang artinya juga yang sesuai. Apa yang sesuai? Antara ucapan dengan perbuatan cocok, antara iman dengan amalannya cocok, perilakunya mencerminkan dia orang yang beriman, perilakunya mencerminkan dia orang Islam, bukan orang yang, maaf Bapak Ibu, ngaku-ngaku Islam. Ngaku Islam itu kayak mana Pak? Bu, KTP-nya Islam. Karena di Indonesia ini nggak boleh KTP nggak ada agama Pak. Kecuali kita ke Eropa. Bapak Ibu pergi ke Eropa, hari ini di KTP mereka itu ID card namanya, nggak ada agama, nggak tertulis tuh religion apa tuh, nggak ada gitu. Bahkan mereka tuh banyak sekarang yang jadi ateis, nggak memiliki Tuhan itu di Eropa, karena gagalnya gereja menjawab pemikiran mereka. Mereka milih jadi ateis. Nah kita di Indonesia ini nggak boleh nggak ditulis agama. Ateisme itu nggak boleh secara yuridis, undang-undang nggak boleh. Harus ada agama. Yang jadi masalah Pak, tertulis agamanya, tapi tidak satu pun ciri-ciri agama itu ada dalam perilakunya. Itu masalah juga jemaah. Ada orang bilang, dulu ada filmnya tuh ya Pak, Islam KTP. Diucap syahadat waktu nikah, asyhadu ngucap kata tuan kadi, kata tukang nikahkan itu, ngucap asyhadu. Kalau di kampung-kampung kayak mana Pak? Kalau nggak bisa baca syahadat, apa kata orang? Ibu-ibu tahu? Kalau nggak ini diganggu orang nih, gitu kan? Terus disuruh mandi, gitu. Mandikan dulu nih biar bisa ngucap. Habis mandi bisa ngucap? Ya nggak bisa juga. Kenapa? Bukan diganggu orang, bukan karena urusan mandi nggak mandi jamaah. Seumur hidup baca syahadat ya baru itu. Kalau dia sholat sehari semalam minimal sholat itu 2 kali syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masa itu pun nggak bisa. Ini untuk menutupi tadi orang disalahkan. Coba jemaah. Oh ini dikenai orang. Ada yang mau sama dia nih nggak bisa ngucap. Wong seumur nggak pernah sholat yang ngono Pak. Maka ini jangan. Solih, orang yang solih itu cocok apa yang di hati, imannya dalam perbuatan yang terwujud. Nah, ini 4. Orang-orang yang diberi nikmat ini, kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka teman yang terbaik. Mereka lah sahabat terbaik. Ini untuk didekati jamaah. Maka
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kecintaan para sahabat itu kepada Rasulullah. Kenapa mereka sangat cinta kepada Rasulullah? Karena itu di dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ada sebuah ayat menegur para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan kepada Rasulmu itu ra'ina. Telah kami, ra'ina itu artinya, ra'ina itu Bapak Ibu, ra'in itu pengembala ya. Kalau orang ngangon, Pak, ngangon, bahasa Inggrisnya ngangon, bahasa Indonesia mengembala. Itu Pak harus dijaga betul-betul. Kalau enggak nanti masuk ke ladang orang. Kalau di hutan lari tak kemana, hilang gitu ya. Jadi sahabat-sahabat itu Bapak Ibu saking cintanya sama Rasulullah, mereka bilang ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, jaga kami ya Rasulullah. Maksudnya kami ini dulu pernah salah, pernah jahiliyah, pernah nenggak tua, kira-kira gitu. Pernah nyembah berhala, pernah bunuh anak perempuan, pernah perang, pernah judi. Itu kami dulu ya Rasulullah. Jaga kami ya Rasulullah. Maka ra'ina ini nggak boleh diucapkan oleh Allah. Walaupun maknanya bagus, tetapi Bapak Ibu, kalimat ini digunakan dalam kitab Taurat, kalimat ejekan orang Yahudi terhadap Nabi mereka. Ra'ina, ra'ina gitu. Orang Yahudi bilang ra'ina itu kalimatnya ejekan. Sahabat nggak tahu itu. Tapi karena sahabat sangat cinta kepada Rasulullah, karena membimbing mereka, mereka ucapkan ra'ina ya Rasulullah. Tapi kata Allah, jangan kalian pakai kalimat itu. La wa qul unzurna wasma'u. Katakanlah kepada nabi kalian, perhatikan kami, unzurna wasma'u, dan dengarkanlah ya Rasulullah apa yang kami curhatkan, kira-kira gitu Bapak Ibu. Ini menunjukkan bagaimana sahabat sangat mengedepankan pribadi Rasulullah untuk diteladani Bapak Ibu. Sehingga ada seorang sahabat itu namanya Amr bin As ya. Seorang Amr bin As ini anak muda Bapak Ibu, anak muda yang dididik dengan Quran, harus berpisah dengan Rasulullah karena dia karena pinter diutus ke Yaman, jauh dari Madinah. Jauh dari Madinah ini nggak jadi soal Bapak Ibu, tapi yang jadi persoalan adalah berjauhan dengan Rasulullah. Nangis dia Bapak Ibu, ya Rasulullah, sungguh berat hatiku ya Rasulullah, berat sekali. Kenapa? Bukan urusan meninggalkan kampung halaman, tapi berpisah dengan Rasulullah. Karena harus di sana jadi muallim ya, jadi guru ke sana, ke Yaman. Kamu ini jadi hakim ke sana, jadi guru di sana, memutuskan banyak perkara di sana. Pergi ya Muaz. Muaz bin Jabal ya, Muaz bin Jabal. Kemudian apa yang Rasulullah ajarkan? Ya, Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Muaz ini, jemaah? Apabila engkau di salat itu, kau bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa sunnah juga Bapak Ibu, dibaca selesai sholat. Apa doanya Bapak Ibu? Bapak tak mau ikut nampaknya. Boleh Bapak Ibu kita ikut. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum ikut supaya hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu? Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika, untuk mengingatmu. Yang kedua, wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadah kepadamu ya Allah. Ini semua Bapak Ibu dalam rangka apa? Supaya mengobati rindunya sahabat muda ini terhadap Rasulullah.
Jadi setiap baca doa ini dia ingat Bapak Ibu bahwa Rasulullah itu adalah teladannya. Kita ini dapat ibadah dengan baik dengan mencontoh Rasulullah. Nggak bisa suka-suka kita, nggak sesuai selera kita. Ikut sunnah, baru ibadah benar. Tapi kalau maunya kita, nggak bisa, Pak. Rasulullah sholat gimana ikut awal waktu, nah itu Pak. Jadi role model di dalam mempertahankan hidayah itu ya ada di ayat awal pangkal 6 surat Al-Fatihah. Yang nggak boleh penutup ayat, kita kajian juga dengan menutup ayat ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang al-maghdub. Al-maghdub itu apa? Orang yang dimarah. Ghadab itu marah, maghdub dimarah. Kalau Allah bukan marah lagi Pak, berarti murka. Bukan orang yang dimurka oleh Allah. Siapa orang yang dimurka itu? Kata Ibnu Katsir, al-maghdub adalah orang-orang indahum ilm. Mereka itu punya ilmu, tetapi mereka membelakangi ilmu mereka. Mereka menutup ilmu mereka sehingga mereka sesat. Siapa mereka ini? Hum Yahudi. Humul Yahudi. Mereka itu orang-orang Yahudi. Mereka itu punya ilmu, tapi mereka mengkhianati Rasulullah. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu benar diutus di Madinah, Bapak Ibu. Mereka baca di Taurat disebut nama Rasulullah. Mereka tahu dengan ciri-cirinya. Buktinya apa mereka tahu ciri-ciri itu? Telah jelas Bapak Ibu bahwa dari banyak manusia di saat itu Rasulullah itu punya kekhasan. Dari fisiknya, awan kalau dia berjalan dilindungi awan, badannya tidak bau, keringatnya tidak bau Bapak Ibu. Nah, kalau keringat kita Pak, ampun ya Pak. Rasulullah itu fisiknya jelas, semua tertera dengan jelas, sehingga Allah sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang itu, kata Allah, yang diberikan Alkitab kepada mereka itu mengetahui, mengenali Rasulullah itu seperti mengenali anak mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu punya anak kembar. Di sini nggak ada yang punya anak kembar ya? Ada, usah jalani gitu ya. Bahasa Arabnya tahu aman, kembar. Pertanyaannya, siapa yang paling paham anak kembar itu ibunya atau orang lain? Ibunya lah, tahu dia. Anak yang ini tai lalatnya 3, yang satunya adalah 2. Nah, yang 3 itu abang, yang 2 itu adik. Tahu dia Pak Ibu. Yang abang sukanya ini, yang adik sukanya ini. Tahu dia. Orang Yahudi itu kata Allah mengenali Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Nggak mungkin nggak kenal, tapi mereka tolak. Mereka punya ilmu, membelakangi ilmu. Ini Yahudi. Yang kedua, waladhdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Tadi ada orang yang dimurkai, sekarang ada orang yang sesat. Orang yang sesat ini kata Ibnu Katsir, ma'indahum ilm, mereka tak punya ilmu, tapi ngikutin, melakukan apa yang tidak mereka ilmui, tersesat. Menyatakan ada Trinitas, Tuhan 3 in 1, 3 jadi 1. Dari mana dalil beragamanya itu? Nggak ada, nggak ditemukan. Dalam Injil yang asli juga nggak ditemukan. Nabi Isa disalib, mana dalilnya? Nggak ada. Maka Bapak Ibu mengamalkan, melaksanakan, menjalankan sesuai tidak diilmui itu menyebabkan tersesat. Kita tidak ingin ini terjadi, tidak ingin ikut orang yang dimurkai, tidak ikut orang yang tersesat. Yang kita ikut pangkal Al-Fatihah 6 itu, siratal ladzina an'amta. Itulah makna doa kita dalam Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Jadi kalau kita sholat hari ini Pak Ibu, ketika kita baca Al-Fatihah atau imam baca Al-Fatihah, begitu ayat ini dibaca, ihdinas siratal mustaqim, dalam hati kita minta betul-betul, ya Allah ini sampai mati Islam, anak cucuku juga. Islam itu harus kita pertahankan dengan role model ayat 6 di ayat 7 di pangkal ayat 7 itu. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi Al-Fatihah ini diakhiri, disunnahkan ya,
dalam mengakhiri Al-Fatihah membaca amin. Amin. Rasulullah menyebutkan siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Enak tuh Bapak Ibu. Jadi kalau itu berarti sholatnya itu di rumah atau di masjid kira-kira? Di masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa, kita baca amin. Maka sunnahnya juga enggak hanya dalam sholat, di luar sholat pun baca juga amin. Amin. Karena ayatnya mengandung doa. Aminnya juga jangan salah Pak, Bu. Amin, A-nya panjang, min-nya panjang, terserah. Karena ini bukan bagian Quran. Ingat, yang ditajwidkan itu hanya Quran. Azan, hadis, tidak. Jadi kalau azan Bapak Ibu jangan diprotes, panjang kali azannya. Kena pula orang Tanjung Balai yang azan kan, Allah. Salah, 2 harokat aja tuh. Enggak. Azan enggak berlaku itu Bapak Ibu, tajwid. Tajwid hukumnya berlaku untuk Quran saja. Jadi jangan itu pula dibertikai. Tapi yang penting A-nya panjang, min-nya panjang. Mau sepanjang apa? Minimal A-nya itu panjang 2 harokat, min-nya minimal panjang 2 harokat. Walaupun kadang ada yang kepanjangan ya. Amin. Atau A-nya panjang kali. Amin. Artinya nggak berubah. Yang penting A-nya panjang, min-nya panjang. Kalau A-nya pendek, amin. Amankan kami ya Allah. Sendal supaya nggak hilang ya Allah. Kereta luar nggak hilang. Nah, itu salah juga. Jadi minimal A-nya panjang, min-nya panjang. Terserah mau panjang berapa. 2, 4, 6 boleh Bapak Ibu. Karena itu mad arid disukun. Nggak ada soal di situ. Nah, jadi itu saja yang saya antarkan. Sudah 6:30. Ada yang bertanya? Cocok nggak ada ya? Silakan dulu. Baik Ibu, orang yang uzur ya, fikih orang uzur ini ada ketentuan khusus jemaah. Ya pertama kita doakan, siapa nama Ibu? Siapa nama suami Ibu? Ya Rabban nas isfa' syafila isfa'ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah sembuhkan penyakit Pak Jainal. Amin. Jawabannya Pak, Ibu, dia tayamum. Jika memungkinkan minta ke perawan, Ibu masuk sebentar mentayamumkan dia. Tayamum itu cukup dengan menurut kajian putusan tarjih itu Pak Ibu, yang diusap cuma 1 tepukan, 2 usap. Untuk 2 bagian maksud saya. Ditayamumkan saja. Yang mentayamumkan bukan Bapak, bukan yang sakit. Kalau yang sakit nggak mampu, yang menayamumkan yang sehat, boleh hukumnya. Ambil, berniat, baca Bismillahirrahmanirrahim, ambil debunya. Debu itu juga bukan dipersiapkan, karena isyaratnya adalah itu alternatif saja dalam Islam. Ambil, hembus, kalau masih nampak pun ditepuk juga nggak apa-apa. Usap ke wajah, ambil yang kiri, letak ke tangan. Yang kanan letak kiri, cukup. Sambil kalau dia masih bisa diajak ngomong, bilang sholat ya, ini tayamum, cukup. Dinun yusrun, agama Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ada keadaan di mana kita memang Allah berikan jatah itu Pak. Maka ini jadi perdebatan nih. Dalil khusus, ketika ada dalil khusus maka kita amalkan dalil khususnya. Itu Bu, jawabannya. Jadi kalau memungkinkan tetap ada mengingatkan yang sakit untuk tetap sholat sunnah, tetap diingatkan untuk sholat dengan kadar kemampuannya. Jika dia bisa wudhu ya wudhu, tapi kan faktanya itu kan banyak yang bergerak pun kadang susah gitu ya Pak. Nggak usah dipaksa, tayamumkan saja. Nah, tayamumnya dengan debu yang berupa isyarat, bukan debu yang sengaja dibawa. Siap, kalau debu banyak-banyak gitu kan, letak di
kain lipat-lipat, nanti rumah sakit bentang, jadi penyakit malam. Nah, jadi tidak hanya itu, bahkan di kendaraan, jika kita berkendara Bapak Ibu, tidak dimungkinkan untuk sholat di tempat tujuan kita di waktunya, maka sholatnya itu di kendaraan, walaupun arah kiblatnya nggak searah dengan kiblat yang sebenarnya, di kapal misalnya, di pesawat misalnya. Nah itu jawabannya, Bu. Yang nggak ada soal, Bu. Nggak jadi persoalan, karena bukan untuk dia, untuk orang lain, untuk bapaknya itu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, karena saya pernah berkunjung ke rumah sakit. Saya tanya, bapak ini udah sholat? Saya tahu beliau itu ustaz, gitu. Tapi kecelakaan sehingga dia masih sadar, Pak, tapi nggak bisa ngomong saking parahnya kecelakaan itu. Saya tanya sama keluarganya, ini udah sholat belum? Sudah. Kayak mana tadi? Saya tayamumkan. Kayak mana cara tayamumnya? Nah, diambilnya. Dia bilang, ya semua anggota wudhunya dibasuh gitu. Itu juga dalam hadis tidak seperti itu, ya, Bu. Walaupun ada ikhtilaf, kadar panjang tangan itu apakah pergelangan saja atau sampai ke sikut. Ya, pendapat penelitian yang rojihnya sampai tangan saja. Walaupun nanti ada yang sampai sikut, ya silahkan. Tapi jangan sampai rambut, itu batal. Gak ada tayamum sampai rambut, kaki juga nggak ada. Yang penting wajah dan tangan saja. Nggak menjadi soalan, Bu. Karena bukan untuk kita, untuk dia. Dan ini Bapak Ibu, tayamum ini menjadi batal kapan? Dua keadaan. Ketika kita sudah bisa terkena air, airnya ada, maka otomatis tayamum kita batal. Ketika kita sudah, misalnya gini Pak, jam pagi tadi dokter bilang, Bapak jangan kena air dulu ya. Zuhur, udah bisa nih kena air, kata dokter, maka batal lah, kita tak boleh lagi ambil jatah tayamum wudu, karena sudah orang yang ahli menyebutkan itu, kita sudah boleh kena air. Ataupun cuaca ekstrim Bapak Ibu. Cuaca ekstrim itu kapan? Kalau tempat kita ini aman lah Pak ya, sedingin-dinginnya air tank kita tuh, air tandon kita, kan dingin tuh Pak. Kalau pagi ke Ambon mungkin ya sekitar 20 derajat atau berapa lah air itu. Masih tahan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu satu ketika kita menghadapi air di bawah 0 derajat, kayak mana tuh? Apalagi yang udah kena tulangnya ada PR-nya, rematik, asam urat, macam-macam gitu Pak. Begitu gini bukan makin sholat dia, sakit. Tayamum Bapak Ibu. Sahabat Rasulullah itu pernah kejadian begitu. Ada yang sholat, ada yang mandi junub, junub malam harinya. Junub itu terambil kata janabah ya. Ini lipatan kulit artinya. Yang kalau orang dalam kondisi junub berhadas besar, keluar kalau laki-laki cairannya lah ya, perempuan kondisinya ada setelah haid, setelah nipas atau setelah mabit bersama suami misalnya, ini mandi junub, mandi yang harus membasahi seluruh tubuh. Namun jika keadaannya tak memungkinkan untuk mandi, jangan paksa untuk mandi. Jadi apa solusinya? Tayamum. Walaupun junub. Tapi kondisinya dua keadaan tadi. Kita yang nggak bisa kena air atau air yang nggak ada. Kapan air nggak ada Pak? Bisa nggak Medan ini nggak ada air? Bisa nggak Pak? Bisa. Misalkan Pak mati, pam itu mati, gitu kan? Mana-mana nggak ada air, masjid nggak ada air, tetangga nggak ada air juga. Ada air ada 1 kilo di sana. Karena sana pakai air bor misalnya, nggak usah dipaksa Pak, tayamum. Karena tempat kita nggak ada air. Kemudian di padang pasir, di hutan, kita cuma bawa air segini untuk minum Pak. Jangan paksa untuk, ini sholat udu, jangan paksa untuk minum. Kita sholatnya dengan tayamum. Nah, itu. Jadi patayammu, perintah tayamum ini ulama memaknai ketika ada dalil khusus dalam kondisi tertentu yang kita alami, mengamalkan perintah khusus itu lebih utama ketimbang perintah umumnya. Perintah umumnya kan normal-normal aja Pak.
Kita mandi ya mandi, tayamum ya tayamum. Karena ada seorang sahabat Bapak Ibu, karena nggak tahu dia, habis perang, berdarah-darah badannya, luka badannya, malam hari junub. Ya mungkin mimpi lah Bapak Ibu ya. Mimpi, pagi harus sholat dan mandi dia. Apa yang terjadi? Meninggal. Badan penuh luka, mandi di padang pasir Bapak Ibu, jangan cerita. Kalau siangnya sangat panas, malamnya sangat dingin, mati. Maka Islam itu kata Rasulullah, dinun yusrun, agama yang mudah, punya alternatif. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pasal, sudah hampir jam 7 ya. Semoga memberikan pencerahan dan kita beramalkan. Semoga kita senantiasa istiqomah sehingga akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. Semoga doa kita tadi dalam surah Al-Fatihah ayat 7 dan semoga juga ayat 6, dan semoga kita juga dapat mengikuti keteladanan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.